Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Oktaf, co-founder dan chief scientist dari Bisai. Ini mohon maaf, slide-nya sepertinya terpotong ya. Jadi nanti akan coba diupdate kalau ada problem. Oke, pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai klasifikasi low level dan high level speech fitur dan musik fitur dengan deep learning. Nah, pada sesi sebelumnya presentasi Pak Akpianto sangat menarik mengenai digital signal processing. Nah, pada sesi yang kedua ini hasil dari pengolahan biasanya dari pengolahan signal fitur ya, itu akan bisa dimanfaatkan pada task selanjutnya. Salah satunya adalah yang paling sering digunakan yaitu melakukan klasifikasi fitur ya. Jadi fiturnya yang berasal dari misalkan dari speech ya, kita ekstraksi ke dalam bentuk low level dan high level speech fitur, kemudian kita masukkan ke dalam pendekatan atau approach dari machine learning atau dengan deep learning. Oke, baik, saya coba next slide. Ya, baik. Ini outline pada kesempatan ini. Yang pertama saya akan coba bahas mengenai klasifikasi voice gender pada fitur low level suara dengan deep neural networks. Nah, jadi tasknya adalah jika diberikan suatu voice dalam bentuk potongan percakapan atau utterance, kemudian kita dapat menganalisa ini secara otomatis apakah ini speech-nya adalah kemudian task berikutnya adalah klasifikasi tahun dari suatu musik pada fitur high level suara dengan convolutional neural networks. Diberikan suatu file musik, kita dapat menebak ini tahun berapa musiknya. Kemudian jika diberikan suatu fitur ataupun musik file MP3, itu kita bisa mengetahui misalkan moodnya, kemudian tadi ada tahun ya dan lain sebagainya. Kemudian ada yang advance juga, ini untuk penggunaan gabungan fitur suara ya dengan model fusion. Oke, saya coba next slide lagi. Oke, nah ini jadi ketika kita masuk ke domain speech processing ya, di dalamnya sebenarnya banyak sekali ya. Saya waktu itu mendapatkan kesempatan riset di Jepang ya, di Nara Institute of Science and Technology 2016 kalau nggak salah. Jadi ada beberapa research ya yang terkait dengan speech. Ya, misalkan kita fokus pada speech translation. Nah, di mana speech translation ini sebenarnya cara kerjanya kan dimulai dari misalkan ada speech dalam bahasa Inggris, kemudian dapat secara otomatis menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, proses di dalamnya itu cukup banyak ya, melibatkan berbagai macam bidang ilmu. Nanti kita akan bahas ya untuk yang speech translation. Nah, diantaranya adalah di sini kita menggunakan pendekatan machine learning ataupun deep learning, di mana dengan pendekatan ini kita dapat mengenali suatu pola berdasarkan data yang kita miliki. Karena prinsipnya adalah data experience. Kemudian task yang dikerjakan adalah tadi misalkan mengenali jenis suara atau mengenali vokal dan konsonan dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menggabungkan dengan teknologi lainnya seperti speech processing ya, kemudian akustik fitur dan lain sebagainya. Oke, saya coba next. Nah, ini saya biasa menggunakan Python ya untuk bahasa pemrogramannya. Jadi Bapak Ibu bagi yang baru di Python ini bisa menggunakan online tools ya, langsung di collab.research.google.com, atau misalkan kalau ingin install ini bisa melalui download di anaconda.com ya. Saat ini tersedia Python tipe 3 ya. Kemudian kita memerlukan data speech ini banyak sekali ya, tersebar di public dataset, diantaranya di Kaggle. Ada data mengenai timid dataset, mungkin bisa dilihat nanti. Kemudian ada mengenai gender voice dataset, kemudian ada mengenai musik dataset dan lain sebagainya.
Nah, kita pun bisa membuat sendiri dataset ya. Tahun 2017 saya pernah buat dataset musik berbahasa Indonesia, di mana datasetnya itu kita kumpulkan dari potongan lagu ya, kemudian kita ekstraksi fiturnya ya, dan ya tentu saja kita harus memperhatikan copyright. Nanti mungkin boleh kita diskusikan. Oke, kemudian nah ini kita dengan Python bisa menggunakan beberapa library di dalamnya, seperti contohnya adalah Librosa ya. Librosa ini salah satu library yang digunakan untuk mengelola speech dan juga musik. Kita dapat melakukan ekstraksi fitur suara ya. Kita dapat mengubah suatu web file menjadi high level fitur, bisa ya. Kemudian ada fitur untuk Fourier transform dan lain sebagainya. Jadi di Python ini sudah banyak library yang dapat kita manfaatkan untuk berbagai macam kasus speech seperti itu. Ya, kita coba hari ini bahas yang paling umum digunakan, yaitu klasifikasi. Nah, klasifikasinya di sini adalah tasknya, yaitu mengenali suatu suara jika diberikan misalkan audio file. Ya, audio filenya misalkan per 5 detik atau 3 detik. Nah, nanti sistem akan dapat recognize apakah gendernya male ataupun female. Nah, umumnya flow-nya seperti berikut. Ya, kita ini suara saya jelas ya, Mas Rusnandi? Jelas, Pak. Oke, baik. Saya coba lanjutkan kembali ya. Nah, ini adalah flow umum dari mengenali voice ya. Langkah awalnya adalah kita dapat membaca dataset suara ataupun dataset musik, atau kita bisa membaca langsung fiturnya dan lain sebagainya. Ataupun kita bisa membuat sendiri datasetnya. Nanti saya coba jelaskan pengalaman yang pernah kita lakukan, baik itu di BIS AI ataupun ketika saya studi. Oke, langkah pertama adalah kita baca dataset. Nah, kemudian setelah oke, ini sepertinya di saya nggak muncul ya. Oh, muncul ya. Ya, nah setelah datanya kita baca ya dengan misalkan dengan Python ya, dengan library Pandas, itu misalkan datanya seperti berikut ya. Langkah awalnya misalkan kita baca dan visualisasikan menjadi web file. Nah, kemudian dari web file ini bisa kita ubah menjadi dua jenis fitur. Fitur itu apa? Fitur adalah representasi dari domain yang kita kerjakan yang dapat dibaca oleh machine learning ataupun deep learning approach. Nah, ini contohnya adalah fiturnya, yaitu low level fitur. Ada zero crossing rate, ada spectral centroid, ada root mean square energy, dan lain sebagainya, yang merepresentasikan dari audio. Tadi sudah dijelaskan ya, bisa merepresentasikan dari frekuensi ataupun merepresentasikan dari time domain. Atau bisa keduanya, kita gabungkan antara time domain dan frekuensi domain dengan high level fitur seperti spektrogram atau chroma fitur. Nah, kalau sudah jadi berbentuk fitur audio seperti ini, sudah dalam bentuk numeric, ini dapat kita langsung masukkan ke dalam machine learning ataupun deep learning, ya, seperti itu. Oke, jadi langkah pertamanya adalah membaca dataset. Ya, baik, ini contoh programnya. Jika kita menggunakan Python, kita dapat menggunakan library Librosa. Librosa ini sangat banyak ya, fungsinya. Salah satunya adalah melakukan ekstraksi fitur. Sebagai contoh, misalkan saya ingin mengekstraksi fitur zero crossing rate. Tinggal kita panggil librosa.fitur.zeroCrossingRate. Sebenarnya bisa tanpa library, kita gunakan NumPy ya, untuk NumPy salah satu library numeric di Python. Kita buat manual ya cara mengekstraksi fitur zero crossing rate. Nah,
seperti itu. Kemudian kita ekstraksi lagi misalnya fitur root mean square energy, kemudian kita ekstraksi lagi fitur MFCC dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ekstraksi, langkah berikutnya adalah kita lakukan pre-processing data. Ya. Nah, pada pre-processing data ini kita memilih, misalkan tadi sudah disampaikan, jika ada noise dalam suatu audio kita, misalkan kita bersihkan noise-nya, ya, atau misalkan ada jeda ya terlalu lama kita buang dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan pre-processing. Saya tidak membahas teknik pre-processingnya, saya coba skip. Kemudian setelah kita lakukan pre-processing, langkah berikutnya adalah kita bagi data kita menjadi data latih dan data uji. Tadi kita sudah mempunyai fitur-fitur dalam low level fitur yang merepresentasikan dari audio ya. Misalkan audionya adalah voice male dan voice female. Nah, kemudian kita kasih labelnya masing-masing. File MP3 ini atau WAV ini adalah male, kita kasih label 0. Kemudian voice audio ini misalkan labelnya 1 atau female dan seterusnya. Nah, kemudian kita lakukan ya ini bisa kita bagi datanya menjadi data latih dan data uji. Kemudian labelnya yang tadi 0 dan 1, 0 merepresentasikan male dan 1 merepresentasikan female, ini kita ubah menjadi categorical data. Oke, baik, selanjutnya. Nah, setelah kita bagi datanya, data latih akan kita manfaatkan untuk membentuk suatu model cerdas, ya, untuk membentuk suatu model cerdas yang dapat menerima input berupa audio fitur dan memprediksi atau melakukan klasifikasi ini suaranya male atau female. Nah, kalau dengan pendekatan machine learning atau deep learning, kita bisa membuat task yang polanya itu kita tentukan sendiri. Kemudian kita gunakan model neural network. Ini saya coba skip ya model neural network. Tapi intinya seperti ini. Di dalam neural network itu biasanya ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, di mana untuk menghitung nilai hidden layer, di mana banyak dilakukan komputasi di sini, kita hitung dengan cara masing-masing input dikali dengan bobot, kemudian kita jumlahkan, dan untuk mendapatkan outputnya kita lakukan aktivasi agar nilai yang didapatkan ini seragam ya. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi aktivasinya, ada banyak, ada sigmoid, ada tangan hyperbolic, ReLU, dan lain sebagainya. Ini sudah ada tutorialnya di youtube.com/bisai untuk khusus untuk neural network. Ya, sebagai contoh misalkan tadi fitur low level kita ada zero crossing rate, ada spectral centroid, ada amplitude envelope, dan lain sebagainya. Ini akan masuk ke dalam deep neural network yang kita buat. Ya. Masuk ke dalam input layer, kemudian terhubung di dalam hidden layer. Ya, di sini dihitung, kemudian akan diaktifasi sampai dengan ke output layer, di mana output layernya sudah ada output berupa 1 jika male, 0 jika female. Ya. Nah, nanti sebagai contoh seperti ini. Suara saya masuk ke dalam data training. Kemudian nilai dari zero crossing rate, spectral centroid, root mean square energy, dan fitur-fitur low level lainnya itu sudah diekstraksi. Ya. Ini fitur dengan nama sampelnya adalah octave misalnya. Kemudian outputnya ini adalah male. Kemudian kita jalankan networknya, ternyata selama proses training, network kita memprediksi atau nilai Y prediksinya adalah 0. Jadi menganggap suara ini adalah female. Artinya, hasil prediksi network kita tidak sesuai dengan ground truth atau labelnya, yaitu male. Seperti itu. Nah, karena tidak sesuai, maka kita coba menghitung nilai errornya. Biasanya menggunakan mean square error. 1/n akar dari Y prediksi dikurangi dengan Y ground truth kita dikuadratkan. Hasilnya itu adalah nilai error kita. Nah, nilai error tersebut akan kita manfaatkan untuk mengubah bobot-bobot dari neural network kita. Nah, kenapa bobot? Karena input layer sudah tidak dapat kita ubah lagi. Nilai zero crossing rate suara saya tidak boleh saya ubah. Kemudian output layernya, karena saya male, tidak boleh diubah menjadi female seperti itu. Nilai spectral centroidnya juga tidak boleh diubah.
Nah, yang bisa diubah adalah nilai bobot. Sehingga nilai bobot ini perlu kita ubah berdasarkan nilai error yang kita miliki. Untuk perhitungannya bisa cek di youtube.com/bisai. Oke, kemudian setelah kita bentuk arsitekturnya dengan deep neural network yang dapat menerima fitur low level dan menghasilkan klasifikasi suaranya, kemudian kita lakukan training, hasilnya seperti berikut. Di mana akurasinya seiring dengan waktu ini akan meningkat 80%, 81, 82 sampai dengan konvergen, sampai dengan tidak ada penurunan error lagi, ya. Dan kita harus sesuaikan dengan validasi akurasinya. Tujuannya adalah untuk melihat apakah model kita ada overfitting atau tidak. Ya. Kalau kita lihat di sini 82, ini 84, artinya tidak ada overfitting dari model gender voice classification. Nah, baik, setelah itu karena hasil trainingnya cukup bagus ya, kita bisa menganggapnya 84% dalam akurasinya. Kita perlu menggunakan data di luar data latih, sehingga kita membutuhkan data uji yang belum pernah sama sekali digunakan untuk pelatihan model kita, sehingga data uji ini akan kita manfaatkan untuk proses evaluasi. Ya, evaluasi biasanya bervariasi setiap domain yang kita kerjakan. Misalkan pada kasus machine translation kita dapat menggunakan blue score atau ripe score. Kemudian pada kasus umum kita bisa menggunakan precision, recall, akurasi, dan f-score. Atau misalkan pada domain generative model kita bisa menggunakan negative log likelihood. Jadi ini bervariasi setiap apa yang kita kerjakan. Nah, intinya adalah evaluasi ini tujuannya untuk mengukur performa dari model kita. Ini saya gunakan yang paling umum digunakan, yaitu precision, recall, f-score, dan confusion matrix. Ya, untuk menghitung precision ini seperti ini ya, nilai true positif dibagi dengan true positif tambah dengan false positif. Sebagai, ini contohnya hasil gender voice classification dapat dihasilkan akurasinya sebesar 80% dengan data uji. Ya, oke, baik. Tadi sudah saya bahas mengenai klasifikasi voice gender pada fitur low level suara dengan deep neural networks. Oke, sebentar saya cek dulu. Sepertinya ada slide yang oke. Ya, baik. Berikutnya kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu klasifikasi musik era atau tahun ya, tahun dari suatu lagu. Dengan menggunakan high level fitur dan juga menggunakan model convolutional neural networks. Ya, ini biasanya digunakan pada domain dari musik retrieval. Kebetulan tesis mengenai musik retrieval. Ini ada banyak sekali contoh yang sudah digunakan. Salah satunya adalah di Spotify, salah satu aplikasi musik ya, untuk memberikan rekomendasi. Kemudian ada juga aplikasi lainnya, misalkan seperti Shazam ataupun Soundhound, di mana kita dapat memberikan input berupa clapping ataupun berupa humming, ya. Kemudian dapat diprediksi ini judulnya apa, bukan judul, tapi ya judul bisa, tapi utamanya adalah bisa liriknya, ya. Kemudian bisa diprediksi ini lagunya apa sebenarnya. Itu dengan teknologi musik retrieval. Nah, di dalam musik retrieval banyak sekali proses yang melibatkan dari digital signal processing dan juga klasifikasi dari musik sendiri dan juga audio fitur. Ya, hari ini saya coba akan bahas mengenai high level fitur yang biasanya digunakan pada domain speech dan juga musik. Salah satu contohnya adalah dengan spektrogram dan juga chroma fitur. Ini yang di bawah adalah chroma fitur, yang di atas adalah spektrogram. Ya, nah di sini ada beberapa jenis fitur akustik yang umumnya digunakan, baik itu di domain suara ataupun di musik ya. Ada low level fitur
seperti zero crossing rate, bandwidth, spectral coefficient, energi, root mean square energi, dan lain sebagainya. Dan ada juga high level fitur yang biasanya gabungan dari time domain dan juga frekuensi domain, seperti spektrogram dan chroma fitur. Ya, kita coba langsung lihat ya, ini dengan library Librosa yang ada di Python, kita dapat melakukan ekstraksi fitur. Ya, ini sebagai contoh, saya punya karena saya pada saat itu yang diteliti adalah drum ya. Jadi drum itu kan ada beberapa bagian di dalamnya. Di antaranya ada snare, ada kick, ada tom, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh kita ingin membedakan atau saya tekan kick ya. Kick itu nanti akan suaranya muncul kick gitu. Nah, tugasnya di sini adalah machine learning-nya harus mampu membedakan mana suara kick, mana suara tom, mana suara snare ya, dan lain sebagainya. Ya, langkah awalnya adalah kita melakukan visualisasi dari waveplot kita. Di mana di sini ada power dan juga ada time-nya. Ya, ini seiring dengan waktu suaranya akan hilang. Nah, di dalam di sini sebagai contoh saya coba melakukan ekstraksi kick fitur dan snare. Ya, kemudian ini saya coba visualisasikan dengan fitur zero crossing rate ya untuk kick dan juga snare. Ini dapat kita gunakan Librosa. Oke, berikutnya, nah ini sebagai contoh saya coba visualisasikan fitur kick dan snare tadi pada ruang vektor, ya. Dimana kalau kita lihat di sini antara kick dan juga snare ini dapat kita pisahkan ya secara linear. Artinya kalau tasnya hanya memisahkan kick, snare, dan tom, itu kita dapat menggunakan model misalkan yang linear ya, misalnya seperti SPM ya. Kemudian kita bisa menggunakan model-model lainnya di machine learning. Nah, ini kita coba pisahkan antara fitur kick dan juga snare seperti ini dengan library Librosa, kemudian kita plot dengan matplotlib. Nah, kemudian kita bisa melakukan ekstraksi low level fitur untuk energi dan juga root mean square energi. Ya, sebagai contoh seperti berikut ya. Saya coba percepat. Kemudian kita lakukan ekstraksi fitur zero crossing rate. Ini sudah ada di dalam Librosa ya, hanya panggil satu baris untuk ekstraksi zero crossing rate. Kemudian spectral centroid kita ekstraksi juga. Kemudian setelah kita lakukan ekstraksi, oke, ini sepertinya terpotong ya PowerPoint-nya. Oke, saya coba next ya. Oke, intinya tadi yang kita lakukan adalah kita melakukan ekstraksi fitur low level yang semuanya sudah tersedia pada library Librosa yang ada di Python. Oke, berikutnya kita coba task lainnya, yaitu kita melakukan ekstraksi, ini adalah pengumpulan dataset ya. Kalau kita lihat di sini, tasknya adalah kita mengumpulkan data yang berasal dari talk show, misalnya contohnya di YouTube ya. Kemudian kita lakukan segmentasi ya, memisahkan antara misalkan utterance yang pertama dengan yang kedua dan seterusnya. Kemudian kita berikan label. Misalkan labelnya itu adalah dengan label emosi yang bersumber pada valence arousal sebagai contoh. Misalkan percakapan yang pertama itu labelnya adalah anger atau sedang marah. Kemudian percakapan yang kedua labelnya adalah happiness, yang ketiga sadness, dan seterusnya. Nah, untuk melakukan pelabelan itu sebenarnya bisa menjadi suatu dataset yang kita publikasikan ya. Di Bisa AI sudah ada dataset untuk musik ya, silahkan diakses nanti di bisa.ai/dataset. Nah, di sini kita membutuhkan 2 atau lebih anotator. Tujuannya adalah memberikan agreement di antara kedua anotator tersebut yang dapat kita evaluasi dengan menggunakan Kappa score.
Ya. Sehingga setelah kita evaluasi menggunakan Kappa score, ya misalkan dengan threshold-nya di atas 0,7, maka audio file kita ya dengan label yang sudah ditentukan itu dapat kita gunakan untuk berbagai keperluan riset dan juga praktikal. Ya, ini saya skip ya, ini sepertinya sudah. Oh, oke. Nah, di sini kita coba mengekstrak ya, ada dua jenis fitur, yaitu high level dan juga low level fitur. Ya, jadi setelah datasetnya dikumpulkan, kita lakukan ekstraksi high level dan low level fitur dengan library Librosa yang ada di Python. Nah, kemudian kita bisa secara manual ya, kita mengekstraksi MEL spektrogram ya. Ini seperti ini caranya ya, kita bagi setiap misalkan lagu ini ke dalam beberapa detik ya, kemudian kita berikan Fourier transform ya, kemudian triangular filter bank dan lain sebagainya. Kemudian jadilah fitur MEL spektrogram. Nah, kemudian fitur yang sudah kita buat ya, karena spektrogram ini kan representasi dari time domain dan juga frekuensi domain, kita bisa visualisasikan dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk vektor. Nah, ini sebagai contoh, saya coba meniru paper lain ya, ada tahun 2015 atau 16. Jadi spektrogram ini dibaca dengan gambar. Jadi bukan dengan vektor tapi dengan gambar. Nah, di sini sebagai contoh saya baca spektrogramnya dengan gambar dengan library OpenCV. Ya, ini saya coba perlihatkan. Setelah dibaca, nah ini berikutnya spektrogramnya jadinya seperti ini. Ya, dimana ini berupa gambar. Kemudian kita coba bentuk gambarnya ini dengan sama ya, library-nya Librosa dan juga menggunakan Matplotlib untuk visualisasi gambarnya seperti itu. Oke, berikutnya ini masih sama ya kasusnya setelah menjadi spektrogram ataupun misalnya dengan chroma fitur ya, kita split datanya seperti yang tadi di sesi yang bahasan yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita gunakan model ya, neural network. Nah, di sini kita menggunakan modelnya yang disebut dengan convolutional neural network. Nah, kenapa dengan CNN atau convolutional neural networks? Karena di sini ada salah satu kemampuan dari CNN yaitu menerima input berupa 2 dimensi gambar ya seperti ini, atau misalnya 3 dimensi gambar, di mana kan ada layer RGB seperti itu. Nah, gambarnya ini bisa kita dapatkan tadi gambar spektrogram ya. Sebenarnya kalau kita masukkan spektrogramnya dalam bentuk vektor juga bisa langsung ke dalam CNN. Nah, namun ini ada riset yang menarik, spektrogramnya ini dijadikan gambar. Apakah tetap sama merepresentasikan dari domain yang kita teliti? Nah, seperti itu. Nah, di mana model convolutional neural networks ini ada beberapa layer tambahan ya dibandingkan dengan deep neural networks yang tadi sudah saya bahas. Nah, di antaranya ini ada layer konvolusi dan pooling. Fungsinya adalah menerima atau melakukan ekstraksi fitur. Ya. Fiturnya di sini berupa gambar dari spektrogram atau chroma fitur. Kemudian kita misalnya ukurannya 32 kali 32 pixel. Kemudian kita lakukan ekstraksi ya, konvolusi dan pooling. Hasilnya di sini adalah bottleneck ya. Bottleneck ini representasi dari domain yang kita teliti. Dan ini kita masukkan ke dalam deep neural network dan hasilnya dapat mengoutputkan berupa tadi contohnya kalau voice male dan voice female ya, berarti ada 2 label atau 2 kelas seperti itu. Sementara kalau tahun misalkan ada tahun 70, 80, 90, tahun 2000 dan tahun sekarang seperti itu. Jadi tergantung label yang Bapak Ibu ciptakan di sini. Misalkan tadi saya sebut di awal ada labelnya adalah emosi bersumber dari valence arousal. Nah, kita bisa menggunakan misalkan ada anger, happiness, sadness, contentment, relax dan lain-lain untuk labelnya. Yang memberikan anotasinya adalah expert di sini. Jadi tasnya ini bisa bervariasi, bisa klasifikasi emosi, klasifikasi tahun, klasifikasi genre ya, kemudian klasifikasi voice, gender dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk membentuk
arsitektur convolutional neural networks, kita perlu library yaitu TensorFlow. Nah, namun bagi Bapak Ibu yang baru belajar, sebaiknya kita menggunakan high level dari TensorFlow, yaitu Keras. Ya, ini sebagai contoh, saya menggunakan Keras ya, di mana di sini saya definisikan ada layernya, ada layer konvolusi, layer pooling, konvolusi pooling, kemudian kita flatkan agar masuk ke dalam classifier seperti deep neural network, ada SPM, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini konvolusi pooling sesuai dengan arsitektur yang kita definisikan tadi. Konvolusi, pooling, ya, konvolusi, pooling, baru kita flatkan agar bisa masuk ke dalam classifier. Oke, tadi sebagai contoh sudah saya jelaskan, jadi untuk melakukan klasifikasi dengan menggunakan high level fitur, kita bisa menggunakan salah satu model di deep learning yaitu convolutional neural networks. Ya, nah, jadi langkahnya sama seperti kita melakukan klasifikasi pada low level fitur, di mana kita pertama kali audio file itu akan kita ubah ke dalam bentuk fitur. Di Python sudah ada namanya Librosa, dapat Bapak Ibu manfaatkan ya. Nah, nanti hasilnya sudah jadi fitur, kita bisa menggunakan spektrogram atau chroma fitur itu sebagai kita posisikan sebagai gambar ataupun sebagai vektor. Kalau dengan gambar kita tinggal masukkan ke dalam convolutional neural network. Kalau sebagai vektor juga dapat kita masukkan ke dalam convolutional neural networks. Dan saat ini kita sudah bisa membuat model yang dapat menerima inputnya berupa audio file dan menghasilkan output berupa prediksi. Tadi apakah emosi ya berdasarkan valence arousal, kemudian apakah genre atau tahun dari suatu musik ya, ataupun misalkan voice, gender dan lain sebagainya. Oke, baik, berikutnya saya coba membahas mengenai yang advance ya, mengenai fusion atau penggabungan fitur di domain suara dan juga musik. Nah, tadi kan kita menggunakan single domain ya, contohnya tadi spektrogram, kita masukkan ke CNN, ya, kemudian jadi model yang bisa menentukan genre ataupun tahun dari musik. Nah, bagaimana kalau kita menggabungkan multi-modal fitur? Sebagai contoh misalkan, tadi ada spektrogram dan chroma fitur, kemudian kita gabungkan menjadi satu fitur akustik. Ataupun misalkan dalam suatu musik kan kita bisa ekstrak juga teksnya. Nah, teksnya ini apakah kita bisa gabungkan dengan akustik fitur? Atau misalkan dengan poster musik, apakah kita bisa menjadikannya multimodal fitur? Nah, ini yang akan saya bahas pada bahasan yang terakhir ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya, skemanya seperti ini. Korpusnya sama, kita kumpulkan tadi dengan teknik pengambilan datanya, kemudian kita ekstrak ya fitur-fiturnya, fitur akustik dan juga fitur leksikal ataupun dengan teks ya, atau misalnya kita juga dapat ekstrak dengan fitur gambar dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk fitur akustik ini kita bisa ekstrak lagi ya, ini menjadi high level atau low level. Tadi low level ada zero crossing rate, amplitude envelope dan lain sebagainya. Nah, di sini perbedaannya adalah high level fitur yang sebelumnya kita masukkan ke dalam CNN, kita lakukan klasifikasi. Nah, ini kita simpan klasifikasinya, tidak kita gunakan. Tapi kita ambil nilai bottleneck fitur yang ada di dalam CNN-nya. Atau misalkan pada low level acoustic fitur, kita masukkan ke dalam DNN, namun tidak sampai klasifikasi, tapi sampai ujung terakhir atau bottleneck dari fitur kita atau layer kita seperti itu. Nah, bottleneck itu akan kita satukan keduanya dengan model fusion, ya seperti itu. Oke, saya coba next slide. Sebagai contoh seperti ini ya, ini misalkan contohnya lexical fitur, ini saya skip ya, ini karena hari ini bahasannya adalah fitur suara. Namun konsepnya seperti ini. Misalkan ada dua jenis bottleneck fitur yang berbeda. Misalkan bottleneck long short term memory dan bottleneck get recurrent unit. Ya. Kemudian masing-masing ini kita satukan dalam model fusion. Ini fusion. Fusion ini sebenarnya deep neural network, tapi penggabungan antara fitur yang berbeda jenisnya. Ya, baik. Kemudian
Ini saya coba skip ya. Oke, sebagai contoh ini percobaannya masih di data yang sama ya. Ini kita ambil low level fiturnya, ya yang tadi. Oke, sama. Ini kita lakukan pre-processing. Kita ekstrak audionya, kemudian kita ekstrak fiturnya. Ya, ini pre-processingnya, kita ekstrak high level fitur, dan juga kalau perlu ya penggabungan antara text dan speech, ini kita gunakan library speech to text ya, agar menghasilkan fitur text ataupun lexical. Nah, kemudian kita susun modelnya, ya ini modelnya dengan model convolutional neural networks yang tadi sudah saya bahas. Kemudian kita gabungkannya menjadi satu. Nah, di sini kita menggunakan prinsip encoder dan juga decoder, di mana encodernya ini adalah inputnya berupa domain kita tadi, misalkan suara dan akustik fitur. Oke, kemudian kita juga dapat melakukan fitur analisis ya dengan model lainnya seperti autoencoder. Diberikan suatu spektrogram, kita coba masukkan ke dalam model autoencoder yang mana ini merupakan sama misalnya deep neural network, tapi tidak menghasilkan classifier atau tidak menghasilkan kelas atau label ya. Namun ini dibalikan menjadi domain asalnya. Sebagai contoh, saya masukkan spektrogram aslinya seperti ini, kemudian masukkan ke autoencoder, banyak informasi yang akan loss di sana. Nah, namun kita lihat di sini, ternyata setelah dikembalikan lagi ke dalam bentuk asli, masih tetap menyerupai spektrogram asal kita, walaupun sudah masuk ke dalam network. Nah, ini dapat dimanfaatkan sebagai fitur analisis. Nah, ini sebagai contoh, misalnya kita menggunakan bottleneck fitur. Ya, bottleneck ini sebagai contoh seperti ini. Misalnya tadi kita ekstrak spektrogramnya dengan Librosa, kemudian kita masukkan ke dalam model convolutional neural network, di mana di dalamnya ada layer konvolusi, pooling. Nah, sampai dengan pooling yang terakhir, tidak akan kita masukkan ke dalam classifiernya, tidak akan masuk ke dalam deep neural networknya. Namun vektornya akan kita ambil, itulah vektor dari bottleneck atau latent space. Kemudian chroma fitur sama, kita masukkan ke dalam CNN, masuk ke dalam layar konvolusi pooling dan konvolusi pooling. Di layar terakhir itu tidak akan kita masukkan ke dalam classifier, namun kita ambil vektor dari bottlenecknya. Masing-masing vektor bottleneck dari spektrogram dan chroma fitur itu akan kita gabungkan di dalam model Fusion. Ini papernya bisa dicari, namanya penulisnya adalah Lemintian, Fusion pada speech fitur. Ini sudah saya coba untuk model hierarchical level Fusion, hasilnya cukup bagus ketika saya menggunakan dataset musik million song dataset ya, atau MSD, itu dataset benchmark dari musik retrieval, dan juga saya membuat Indonesian Music Dataset atau IMD, dapat diakses di website Bisa AI. Kemudian kita masukkan ke dalam Fusion ya, hasilnya kita compare dengan sebentar. Oke, ini hasil analisa saya. Jadi ternyata dari satu lagu, detik keberapa yang paling merepresentasikan dari lagu itu bisa kita peroleh ya. Jadi misalkan, oh ternyata intro itu paling merepresentasikan dari lagu kita dan sebagainya. Nah, kemudian ini sebagai contoh saya bandingkan, sebentar. Nah ini sebagai contoh saya bandingkan ya, ketika fitur bottleneck spektrogram dan chroma fitur ini saya masukkan, ya, saya mendapatkan akurasi dari validasinya sekian %. Kemudian saya coba gabungkan lagi dengan domain yang berbeda dari akustik fitur. Contohnya adalah saya masukkan lirik ya, ini kita menggunakan lexical fitur. Kemudian saya gabungkan dengan poster, ternyata tidak bagus hasilnya. Ini hasil analisa pada saat itu. Walaupun sudah kita gabungkan, nah ternyata agak sulit kalau kita menggabungkan antara domain yang berbeda. Namun kalau domainnya sama seperti spektrogram dan chroma fitur yang merepresentasikan dari audio file,
ya dari akustik fitur kita itu hasilnya bagus. Contohnya adalah ini 81%. Ya, sebagai contoh ini saya coba buat perbandingan ya pada tahun ya, di sini dipetakan dengan precision recall dan F-score, di mana dengan menggunakan model CNN biasa ya, tanpa adanya penggabungan fitur spektrogram dan chroma fitur, saya hanya mendapatkan 67%, ya. Kira-kira akurasinya 67%. Sementara ketika saya coba membuat model fusion, ya, sebenarnya fusion ada banyak, ada hierarchical, ada decision, dan ada fitur level fusion. Nah, ini saya menggunakan hierarchical level fusion, hasilnya ini meningkat sebesar kira-kira 5-10% dibandingkan kita menggunakan single modal saja, seperti itu. Ini kita menggunakan multimodal. Nah, kemudian dibandingkan dengan contoh ini. Oh, ini dengan menggunakan dataset yang berbeda ya, dengan dataset musik Indonesia. Saya dapat 78% akurasi dengan single modal, sementara dengan multimodal ini bisa sampai 83%. Artinya ini ada peningkatan akurasi ketika kita menggunakan fusion untuk penggabungan level spektrogram dan chroma fitur. Ini saya petakan hasilnya seperti ini, di mana saya menggunakan Million Song dataset, benchmark dari dataset musik ya. Kemudian saya membuat sendiri di dataset musik Indonesia. Ini Bapak Ibu bisa download di bisa.ai. Oke, nah jadi ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya adalah pada pembahasan kali ini kita coba hasil dari digital signal processing ini kita arahkan ke domain lain ya, misalkan dengan pendekatan machine learning ataupun deep learning. Kemudian kita coba tadi kasus yang sederhana dengan voice gender, dengan model deep neural networks, kemudian dengan data musik bahasa Indonesia dan juga Million Song dataset, itu hasilnya sangat baik ya jika di compare dengan benchmarking modelnya adalah CNN. Ya, jadi dengan fusion ini dapat memberikan performa yang lebih baik seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata.